Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Mutmainnah, kelas SAA 1A dengan NIM 30500122003. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam. Yang pertama, ada teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Yang kedua, proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Dan yang kelima, peninggalan-peninggalan sejarah peradaban Islam di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Ada 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Dan yang ketiga, teori Persia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini sendiri dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda Universitas Leiden pada abad ke-19 yang bernama J.P. Stapel. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam masuk ke Indonesia berasal dari teori Gujarat pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat dan berdekatan dengan Laut Arab. Menurutnya, orang-orang yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah pada abad ke-7 Masehi. Namun, penyebaran masuk ke Indonesia menurut Picinapel bukanlah dari orang-orang Arab langsung. Melainkan pedagang Gujarat yang telah masuk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Picinapel ini diamani dan disebarkan oleh seorang orientalis termuka Belanda, Snow Hurgonje. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pedagang Hurgonje, kedatangan Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Syahid atau Syarif di depan namanya. Kedua, yaitu teori Mekah. Ini dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia yaitu Haji Abdul Karim Amirullah dan atau Hamka pada tahun 1958 yang mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pendapatnya sendiri ia menyampaikan pada saat orasi Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarikh Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Ketiga, yaitu teori Persia. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jadidingrat, sarjanawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persi, kini Iran, pada abad ke-Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dalam memberikan argumentasinya pada sekitar 1886 sampai 1960, Husain lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam di Indonesia, antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain Ali cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Persia. Saya akan menjelaskan tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu proses melalui perdagangan. Proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim, misalnya Pejokan, Jakarta Barat. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua yaitu proses melalui perkawinan. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut agama Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut agama Islam, sehingga akhirnya pasangannya ikut menganut agama Islam. Yang ketiga, proses melalui dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam, seperti yang dilakukan oleh Songo dan para ulama lainnya. Yang keempat,
proses melalui pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Yang kelima, proses melalui seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pengelaran wayang kulit yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, upacara sangketan, upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW, dan seni sastra. Yang keenam, melalui tasawuf. Penyebaran ini dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-13 berdirilah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Letak Kerajaan Samudra Pasai sendiri berada di Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lokesemawe. Kerajaan Samudra Pasai itu sendiri dipercaya sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dalam sejarahnya, Islam masuk ke kerajaan ini diperkirakan pada abad ke-12 Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1514 dan didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan ini mencakup daerah bekas Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Besar. Agama Islam sendiri sudah masuk ke kerajaan ini dari abad ke-12 Masehi. Dan yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan ini dipimpin oleh Raden Patah dan berdiri pada tahun 1478. Memiliki daerah kekuasaan di daerah Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Islam dipercaya telah ada pada kepemimpinan Raden Patah, yakni tahun 1478. Kerajaan Islam Pajang didirikan oleh sosok yang namanya cukup familiar, yakni Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya pada tahun 1568. Daerah kekuasaannya sendiri melingkup daerah bekas Kerajaan Demak dan sebagai daerah Jawa Tengah. Kerajaan sendiri ini memeluk Islam sejak tahun 1478. Yang kelima, Kerajaan Islam Mataram didirikan oleh Sutowijaya pada tahun 1586. Kerajaan ini terletak di Kota Gede sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kerajaan ini merupakan bekas dari Kerajaan Padang dan Demak yang mayoritas orang beragama Islam sejak tahun 1478. Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon berdiri pada tahun 1430 oleh Raden Fathahillah. Kekuasaannya meliputi sebagian Jawa Barat. Dipercayai bahwa Islam telah ada sejak terbentuknya kerajaan. Yang ketujuh, Kerajaan Islam Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1526 di Banten. Kerajaan ini berwilayah dari bekas Kerajaan Cirebon, wilayah Banten hingga sebagian wilayah Lampung. Kerajaan ini telah memeluk Islam sejak tahun 1430. 8 yaitu Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam ini didirikan oleh Raden Samudera pada tahun 1520. Letak kerajaan ini adalah sebagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Islam sudah ada sejak terbentuknya kerajaan. 9. Kerajaan Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura pertama kali oleh Raja Brawijaya dari tahun 1454. Wilayah kekuasaannya berada di sebagian daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pada 1590 kerajaan ini memeluk Islam saat dipimpin oleh Raja Giri Kesumen. 10. Kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate ini didirikan oleh Bab Mansur Malomo pada tahun 1257. Islam sudah ada sejak tahun 1456 saat kepemimpinan Kalona marhum. Ke-11 yaitu Kerajaan Islam Tidore. Kerajaan Islam Tidore dipimpin pertama kali oleh Kalona Jati dari tahun 1081. Dalam sejarahnya, kerajaan ini mulai masuk Islam pada kepemimpinan Sultan Jamaluddin pada tahun 1495. Yang ke-12 yaitu Kerajaan Islam Makassar. Kerajaan Islam Makassar pertama kali dipimpin oleh Sultan Alauddin pada tahun 1591. Dalam sejarahnya, kerajaan ini sudah memeluk Islam sejak pertama kali dibentuk. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Wali Songo atau Wali Sembilan sendiri adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Para wali songo adalah pembaru masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan hingga kepemerintahan. Adapun nama-nama dari wali songo tersebut yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim, keempat Sunan Derajat atau Raden Ol Qasim, kelima Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, keenam Sunan Gir atau Raden Paku atau Ainul Yakin, yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden
Sahih, ke-8 Sunan Muria atau Raden Umar Said, yang ke-9 Sunan Gunung Jati atau Sunan Syarif Hidayat. Songo sendiri berkaitan dengan penyebaran dakwah Islamiyah di tanah Jawa. Sukses gemilang tercatat dengan tinta emas dengan mendukung dipenuh oleh Kesultanan Demak Bintoro. Agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Berikut beberapa peranan mereka dalam penyebaran Islam. Yang pertama yaitu sebagai pelosor penyebarluasan agama Islam kepada masyarakat yang belum mengenal ajaran Islam yang di daerahnya masing-masing. Yang kedua, sebagai pembela dan pengembang agama Islam di hidupnya. Yang ketiga, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Yang keempat, sebagai penasehat raja kerajaan Islam dalam mempermudah penyebaran agama Islam. Kelima, sebagai kiai atau pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing. Kita akan jelaskan yang terakhir yaitu peninggalan peradaban Islam di Indonesia, yaitu makam Sultan Al-Malik Al-Saleh, peninggalan kerajaan Samudra Pasai, Masjid Raya Baitur Rahman, peninggalan kerajaan Aceh Darussalam, Masjid Agung Demak, peninggalan kerajaan Demak, Lawayen, peninggalan kerajaan Islam Pajang, Masjid Sultan Suryansyah, peninggalan kerajaan Islam Banjar, Serapan Serat Sasrah, Gending karya Sultan Agung, peninggalan kerajaan Islam Mataram, Istana Mulyakarta, peninggalan kerajaan Tanjung Pura, Masjid Jami Sultan Ternate, peninggalan kerajaan Islam Ternate, Istana Kie, peninggalan kerajaan Islam Tidore, dan yang terakhir Masjid Katangka, peninggalan kerajaan Islam Makassar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.